عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, pada bulan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ciri mukmin yang hakiki yang ketiga. Al-mu'minuna haqqan, mukmin yang sungguh-sungguh, yang berhak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala yang dimuliakan, mendapatkan surga. Maka ciri-cirinya itu 5. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu yang apabila dibacakan ayat-ayat, atau idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar. Yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, imannya bertambah. Itu ciri mukmin yang hakiki. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, alladzina yuqimunas shalah, yaitu yang senantiasa menegakkan sholat. Di dalam terjemahan Kementerian Agama tidak ada kata-kata senantiasa. Saya terjemahkan senantiasa karena yuqimun adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan makna yang terus-menerus. Bahkan bukan sekedar terus-menerus, ada at-tajaddud, pembaruan makna. Sholatnya, rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya tetap, tetapi makna yang ada di dalam sholat dalam diri kita semakin hari semakin baik. Yang tadinya mengingat Allah banyak cuma dalam niat, saat niat hatinya terisi. Saya niat salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil makmuman lillahi ta'ala, bagi yang makmum. Itu niat, sering niat masuk, tapi setelah itu ada yang lepas dalam sholatnya sehingga otaknya tidak berada di dalam sholat. Ada manusia seperti itu, sehingga disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dalam sholatnya. Kita harus semakin hari semakin bertambah, meningkat di dalam sholat kita. Nah, pada kajian hari ini mencoba kita melihat sholat di dalam Al-Quran itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana sebenarnya. Kata-kata sholat di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Di dalam surat An-Nur, di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 3, Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 45, dan seterusnya. Banyak sekali disebutkan tentang sholat. Nah, saya tidak akan menyebutkan ayat-ayatnya semuanya, tinggal dicari di dalam
kamus Al-Quran tentang ayat-ayat yang mengandung kata-kata sholat, itu di dalam Al-Mu'jam Al-Mufarras bisa dilihat ada berapa kata dan seterusnya. Saya langsung kepada hakikat daripada sholat. Dalam Al-Quran itu maknanya apa? Yang pertama, kalau as-sholat maknanya doa secara umum. Artinya isinya memang dari sejak takbiratul ihram sampai salam itu penuh dengan doa. Di dalam doa iftitah itu juga doa. Di dalam Fatihah juga doa. Banyak ayat-ayat juga doa. Bahkan setiap ayat yang kita baca perlu disisipkan doa-doa kita. Ya, kalau disebutkan tentang hisab, hati kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisab saya, ya Allah. Kalau disebutkan tentang surga, ya Allah, masukkan aku dalam surgamu. Ketika berbicara tentang azab, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu, ya Allah. Itu interaksi kita dalam sholat itu. Ketika membaca doa, ketika membaca ayat, harus terisi. Itu namanya menegakkan sholat. Artinya sholatnya itu tegak, bukan sekedar ditunaikan. Kalau zakat ditunaikan, tapi sholat itu ditegakkan. Aqimus sholat, aqimus sholat. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran keutamaan sholat ini, pertama, sholat adalah termasuk hal-hal yang dijadikan oleh mukmin sebagai wasilah pertolongan minta kepada Allah untuk menjaga agamanya, untuk melindungi dirinya dari maksiat, untuk meminta kepada Allah agar agamanya sehat. Coba di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu, minta tolonglah, bisobri wassalah, melalui kesabaran dan sholat. Para ulama menafsirkan mintalah pertolongan melalui kesabaran, yaitu ada yang menafsirkannya berpuasa dan sholat. Kalau punya tujuan besar, Bapak Ibu yang saya muliakan, punya tujuan besar, kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, maka perlu memperbanyak puasa dan sholat. Wasta'inu, dan minta tolonglah, bisabri, melalui kesabaran, wassalah, dan sholat. Mengapa banyak menafsirkannya dengan puasa? Karena disebutkan dalam hadis as-shaumu nisfus sabri, bahwa puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Puasa itu sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, karena sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah, konsentrasi dalam salatnya. Maka bagi bapak-bapak, bagi kita yang ingin menggapai itu,
sholatnya syarat rukunnya dipenuhi, ditegakkan semuanya. Nah, itu di sini illa 'alal khasyi'in, hanya orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang mukmin, mintalah kepada Allah bisabri, melalui kesabaran, wassalah, dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib as-sabru was-shalah. Artinya ayat tadi dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa sesuatu yang paling baik untuk minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menanggung banyak problem, menanggung banyak musibah dengan kesabaran dan dengan sholat. Itu kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini tafsirnya termasuk tafsir bil ma'thur yang terbaik. Tafsir bil ma'thur yang terbaik itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Karena Rasulullah SAW dalam hadis pun disebutkan, karena Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Kalau ada masalah, sholat. Nah, harus dijadikan kebiasaan bagi kita. Kalau punya tujuan besar, meminta dengan sholat hajat. Kalau kita menghadapkan problem untuk masalah pilihan, kita disunahkan sholat istikharah. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh, kalau ada masalah, akan sholat. Bahkan kalau sedang banyak sekali urusan, Rasulullah sering meminta kepada Bilal, arihna Bilal ya, arihna Bilal bisalah ya Bilal, istirahatkan kami melalui sholat. Dengan sholat menjadi seperti istirahat. Masya Allah. Kata Ibnu Katsir, wasabru sabrani. Kesabaran itu ada dua macam. Fasabrun ala tarkil maharim wal ma'athim, yaitu kesabaran untuk meninggalkan yang haram. Untuk meninggalkan yang haram itu perlu sabar. Di HP banyak yang haram, walaupun berseliweran, kalau kita sabar tidak akan buka. Ahlul ibadah, Bapak Ibu sampaikan, orang yang ahlul ibadah itu orang yang menjauhi yang haram. Kalau sholat iya, haram iya, sholat tapi korupsi, bukan ahlul ibadah. Dalam satu hadis disebutkan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhkanlah semua yang haram, Anda menjadi orang ahlul ibadah. Menjauhi yang haram. Ya, termasuk yang haram itu meninggalkan sholat, itu haram juga. Jadi sejauh mana jauhnya kita dari yang haram, itulah tingkat ibadah kita. Kemudian yang kedua, sabrun ala fi'li ta'at wal qurban. Tadi yang pertama, kesabaran yang pertama itu yang paling berat, meninggalkan maksiat.
meninggalkan dosa, meninggalkan yang haram. Yang kedua, sabrun ala fi'li ta'at, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Wudunya sabar, ketika bersesuci sabar. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika ada hadis bahwa banyak sekali orang masuk neraka gara-gara tidak bersih ketika mencuci air seninya. Ketika ada hadis begitu, artinya ketika kita bersesuci, istinja, harus hati-hati, benar-benar bersih. Kemudian sholatnya juga sabar, nggak buru-buru, karena melaksanakan ketaatan juga perlu kesabaran. Jadi sabar itu ada 3: sabar meninggalkan yang haram, sabar melaksanakan ketaatan, sabar menghadapi ujian, musibah. Wasani aktsaru thawaban, sabar untuk melaksanakan ketaatan, aktsaru thawaban, lebih besar pahalanya. Li'annahul maksud, karena taat itu adalah tujuan manusia diciptakan adalah taat kepada Allah. Ini kajian Ibnu Katsir mengatakan begitu, bahwa kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan jauh lebih besar. Itu pahalanya ya. Ini yang pertama. Sholat adalah sebagai salah satu sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wasilahnya minta pertolongan kepada Allah, minta ampun dengan istighfar, minta kalau problem kita banyak, ingin dilepaskan dari problem, kita banyak baca sholawat. Itu sarana. Di antaranya sarannya adalah melalui sholat. Dalam Al-Quran, keutamaan sholat secara umum dalam Islam itu dianggap sebagai afdalul a'mali ba'da syahadatain, yaitu amalan yang paling afdal setelah 2 kalimat syahadat. Karena kita tahu bahwa rukun Islam itu setelah 2 kalimat syahadat adalah menegakkan sholat. Kalau 2 kalimat syahadat sebagai rukun yang pertama dari rukun Islam, maka sholat adalah rukun yang kedua. Bahkan sholat adalah min arkanil Islam wa min amudi. Sholat sebagai rukun Islam dan juga sebagai tiang agama. Ketika Mu'adz bin Jabal itu adalah ulama sahabat. Mu'adz bin Jabal datang kepada Rasulullah SAW meminta agar ditunjukkan amalan apa yang bisa membawanya masuk ke surga. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu arkanul Islam. Kemudian Rasulullah mencoba menjelaskan apa saja yang menyebabkan dia masuk surga. Istilahnya, wa qala lahu, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz,
ala ukhbiruka, tidakkah aku beritahukan kepadamu biroksil amri, tentang puncak daripada segala urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzarwati sanawihi, dan puncak daripada ajaran Islam itu. Faqala bala ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ini yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal, apa saja yang untuk bisa membawanya masuk surga. Rasulullah menjawab, Ra'sul amri al-Islam, puncak dari segala urusan itu Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Wa dzarwatu sanamihi, dan puncak perjuangan Islam adalah al-jihad. Artinya sanam itu asalnya, kalau Bapak tahu unta itu ada punuknya yang tinggi, nah itu sanam. Jadi urusan Islam itu memang puncaknya adalah keislaman, kemudian tiangnya adalah salat, sedangkan puncak dari perjuangannya adalah jihad. Nah itu tiga hal itu disebutkan: Islam, salat, jihad. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan salat, maka Bapak Ibu bisa melihatkan, karena salat ini adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu, yang paling pertama kali dihisab kita ini amalannya adalah salat. Kalau salatnya baik, maka dianggap amal solehnya lainnya baik. Karena orang yang sholatnya benar mesti soleh. Kalau sholatnya benar mesti jauh dari makan haram. Kalau sholatnya benar jauh dari kemaksiatan. Karena ketentuan itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mesti menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan binatang, seperti kumpul kebo, zina, itu keji, itu perbuatan binatang semuanya. Di antara jadi sholat itu memang ya luar biasa, sebagai awal ma yahasabu bil abdu. Kalau beres sholatnya, beres semuanya. Maka Bapak Ibu bisa melihatkan, pantas kalau mukmin hakiki senantiasa menegakkan sholat. Menegakkan sholat artinya bukan sekedar menunaikan sholat, tapi menegakkan syaratnya, syarat sholatnya, menegakkan rukun sholatnya, menegakkan pengaruh sholatnya setelah sholat, menegakkan pengaruh sholat jauh dari fahsya, jauh dari kemungkaran. Orang yang sholatnya benar mesti paling indah hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Mulutnya terjaga, terlalu menjadi orang yang sangat indah dalam kehidupannya. Yang ketiga, min fadailis shalah wa 'azamatiha, di antara keutamaan salat dan keagungan salat, bahwa salat taghsilul khotoya wa tukaffirus sayyi'at, menghapuskan kesalahan, menghapuskan keburukan kita. Kalau salatnya benar rontok, apalagi Bapak Ibu bisa melihatkan merenungi makna salat,
terisi sholatnya dengan baik. Ya, ketika membaca doa-doa itu terisi semuanya dalam hati. Dari mulai doa iftitah sampai tahiyat akhir terisi seluruhnya. Takzilul khotoya, bukan sekedar itu, wa tarfa'u bihad darajat wa tuktabu bihal hasanat, dinaikkan derajatnya di surga, kemudian dituliskan kebajikan-kebajikan. Luar biasa kalau kita betul-betul menegakkan sholat dalam kehidupan kita. Termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib punya Fakhruddin Ar-Razi, ini tafsir 30 juz tapi 28 jilid lebih. Ini luar biasa. Ketika menegaskan hafidhu ala salawat, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu artinya peliharalah. Ala salawat, semua salat yang 5 waktu. Was salatil wusta, lebih khusus lagi, yang 5 waktu harus dipelihara, dijaga. Syaratnya, rukunnya, semuanya dijaga, doa-doanya. Wassolatil wusta, dengan sholat pertengahan. Ulama menafsirkannya adalah sholat asar. Karena betapa banyak orang yang sholat asarnya asal-asalan. Apalagi kalau kerja pulangnya belum sholat, itu bisa banyak yang asal-asalan sholatnya. Sholat asar itu paling berat. Hafiz disuruh memerintahkan ketika menafsirkan ayat ini bahwa sholat itu untuk senantiasa mengingat Allah dan merendahkan diri sebagai hamba Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi dari siksa Allah SWT. Hafidhu, maka dijaga terus supaya lurus terus, istiqomah terus. Sehingga mintanya juga ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali itu dibaca sehari semalam dalam sholat wajib saja 17 kali. Kalau memahami itu, mukmin itu nggak mungkin nggak lurus. Yang menggoda mukmin supaya tidak lurus itu 2 kelompok. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini orang yang lurus mendapatkan surga. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa, orang-orang yang lurus ini adalah ahli surga, terdiri dari minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. 4 kelompok. Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kemudian supaya tetap istiqomah menjauhi 2 jalan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menafsirkan siapa orang yang terlaknat dalam Al-Quran banyak disebut, siapa orang-orang yang tersesat di dalam Al-Quran disebutkan. Silakan baca tafsir-tafsir seperti yang kecil itu tafsir Jalalain atau tafsir Al-Baydawi. Tafsir-tafsir itu dibaca. Tafsiran waladhdallin itu siapa? Ghairul maghdubi itu siapa? Yaitu orang-orang yang tersesat
dan orang-orang yang dimurkai. Di antara keutamaan sholat di dalam Al-Quran. Kemudian ada perintah yang berkaitan dengan sholat. Al-amru bi iqamati sholat. Perintah untuk menegakkan sholat, bukan menunaikan sholat. Sudah saya jelaskan. Menegakkan sholat artinya syaratnya harus tegak. Terus rukunnya harus tegak sampai salam. Bahkan atharus sholat, pengaruh sholatnya harus tegak dalam kehidupan. Maka kalau ada orang sholat kemudian tidak menjauhkan dirinya dari yang fahsyah, maka sholatnya dianggap sia-sia. Kalau di dalam Al-Quran ada beberapa karena disebutkan Al-Quran ini, ketika Al-Quran menyebutkan mendirikan sholat, sering digabungkan dengan menunaikan zakat. Kalau menunaikan zakat, yang penting kalau sudah ditunaikan beres. Zakat ditunaikan dengan benar beres. Setelah itu bagaimana zakat itu sudah kita tunaikan, yang mengelola itu kepada pengelola. Tetapi kalau sholat ditunaikan harus tegak semuanya. Syaratnya tegak, rukunnya tegak, nah, sampai pengaruhnya setelah sholat tegak. Maka pakai aqimu. Antara sholat, menegakkan sholat dengan menunaikan zakat itu sering disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Contoh, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kamu berikan, kamu lakukan dari perbuatan baik untuk dirimu, maka kamu akan menjumpainya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kamu sekalian amalkan. Contoh lain, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Dan tegakkan sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk berjamaah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir Sa'di, wa aqimus sholat artinya tegakkan sholat zahiran wa batinan. Artinya lahirnya sholat, batinnya juga sholat. Ada yang lahirnya saja. Lahir itu urusannya urusan fikih. Kita takbiratul ihram fikih, kelihatan, bacaannya kedengaran. Berdirinya itu fikih, rukuknya itu fikih. Itu yang lahir. Tetapi yang batin, tegakkan sholat itu lahir batin. Batinnya juga berdiri terus. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan kita sholat yang khusyuk, menjauhkan kita dari hati yang tidak khusyuk. Sering mintakan inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an. Tetapi berlindung dari Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa nafsin la tashwa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma. Berlindung dari itu supaya tegak salat kita. Ini As-Sa'di melihat aqimus sholat, tegakkan sholat, zahiran wa batinan, lahirnya sholat, batinnya sholat. Allahumma rzuqna sholatan khasyah. Kita minta selalu kekhusyuan kepada Allah. Makna warka'u marraka'in, kata Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ay sallu ma'al musallin, hendaklah kamu sekalian sholat bersama orang-orang yang sholat berjamaah. Ay sallu ma'al musallin fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al iman, kalau sholatnya berjamaah bersama orang-orang yang sholat, faqad jama'atun bainal a'mali dzahir wal batinah. Kalau sholatnya berjamaah berarti menegakkan amalan-amalan lahir dan amalan-amalan batin. Bapak-bapak, Masya Allah, kalau memahami, kalau merenungi contoh tahiyat saja, bapak-bapak ketika baca tahiyat itu saling mendoakan. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Pertama, tahiyat untuk Allah, salam sejahtera untuk Allah. Kemudian setelah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kemudian salam sejahtera atasmu wahai Rasul, wahai Nabi. Minta, menyampaikan salam, dan itu dijawab. Barang siapa menyampaikan salam kepada Rasul, dijawab oleh Rasul. Kemudian terusnya apa doanya? Assalamualaikum, mudah-mudahan salam atas kami semua. Sehingga kalau sholatnya berjamaah, kita saling mendoakan yang ada di dalam masjid ini. Assalamualaikum, salam untuk kami semuanya. Baru wa ala ibadillahi sholihin, salam sejahtera untuk hamba-hambamu yang soleh. Artinya secara batin saling mendoakan. Sehingga sahabat-sahabat terdahulu kalau sholat itu sering kanan kirinya didoakan, bukan segera subhana rabbiyal a'la wa hamdi, subhana rabbiyal a'la wa hamdi, tetapi mendoakan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan yang ada di samping kanan kiri saya diampuni dosanya. Bersatu. Kalau di dalam doanya saja bersatu, mustahil mukmin itu bercerai-berai. Mustahil. Ini problem. Umat ini sering sholatnya tidak tegak. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu juga ya yang ini nanti dilanjutkan insya Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki, dipanjangkan umur, bisa ketemu lagi di dalam pengajian berikutnya. Sampai di sini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.